Halo para peserta Bible Study, kita kembali akan belajar dari kitab Hakim-Hakim, kali ini dari pasal 10 sampai 12. Kita akan memperhatikan kehidupan seorang pemimpin Israel yang bernama Yefta. Yefta ini dari seorang perampok menjadi pahlawan. Cukup menarik ya. Kita lihat bagaimana kisahnya. Yang pertama kita lihat dulu latar belakangnya, siapakah Yefta itu. Kita bisa lihat di Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah, jadi kejadiannya ini Yefta ini ada di daerah Gilead ya. Nah, ada seorang bernama Gilead yang hidup di wilayah yang kebetulan juga namanya Gilead. Nah, supaya tidak bingung, saya jelaskan sedikit. Wilayah Gilead ini adalah wilayah dari suku Manase, dan Gilead ini dinamai berdasarkan nama seorang keturunan Manase yang namanya Gilead. Nah, tetapi Gilead keturunan Manase yang menjadi nama wilayah itu bukan Gilead ayahnya Yefta ya. Sudah beda berapa generasi itu. Cuman ayahnya Yefta ini rupanya keturunannya orang itu juga yang cukup berpengaruh di situ dan juga dinamai berdasarkan nama nenek moyangnya yaitu Gilead. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, Gilead ini di kemudian hari berjumpa dengan seorang PSK ya. Dikatakan situ perempuan sundal. Nah, lalu dari hubungan ini lahirlah seorang putra namanya Yefta. Kemudian Gilead ini memiliki para istri yang lain sehingga lahirlah anak-anak yang lain. Disinilah mulai terjadi masalah ya. Anak-anak yang lain ini tidak suka dengan Yefta karena dari ibu yang lain. Nah, kemungkinan setelah Gilead meninggal, maka anak-anaknya ini yang lain mengusir Yefta. Yefta yang terusir dari keluarga ini pergi ke wilayah Tob. Di situ dia mendapatkan beberapa teman dan mereka ini menjadi gerombolan perampok. Nah, peta wilayahnya seperti ini ya, supaya jelas. Eh, Yefta itu dari wilayah ini di Mispa. Nah, dia pergi ke Tanah Tob di sebelah utara sini. Ya, ini wilayah Gilead di sini.
Itulah latar belakang dari Yeftah. Nah, sekarang kita melihat persoalan apa yang ada di masa Yeftah ini. Nah, ada penyakit kambuhan dari orang Israel. Apa itu? Kita baca di Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 9. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Nah, perhatikan di sini em, yang em, dipakai Tuhan untuk mengajar orang Israel. Di sini disebutkan ada orang Filistin dan ada Bani Amon, ya. Ada dua. Filistin itu wilayahnya di sebelah barat. Nah, tidak tergambarkan di peta ini ya. Di sebelah barat di tepi laut. Nah, tetapi kalau kita lihat di ayat berikutnya, yang mendominasi adalah Amon, ya. Rupanya orang-orang Filistin hanya mengganggu sebentar saja. Mereka tidak terlalu kuat, tidak mendominasi. Nah, sekarang kita baca ayat 8. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Nah, Amon itu di sini, ya. Ini wilayah Amon, Gilead di sini. Oh, maaf. Ini Gilead. Ini Sungai Yordan yang garis biru ini. Nah, di sebelah timur Sungai Yordan. Disinilah orang-orang bangsa Amon menindas orang-orang Israel. Ayat 9. Dan Bani Amon pun menyeberangi Sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. Nah, jadi orang-orang Amon ini sampai kemudian menyeberangi Sungai Yordan, mereka juga menyerang wilayah barat. Di sini Efraim, di bawahnya sini selatan ada Benyamin, kemudian sebelah selatannya lagi Yehuda. Kalau dilihat di sini, bangsa Amon itu wilayahnya jauh lebih kecil dari Israel. Tetapi mereka diizinkan Tuhan untuk menghajar, menindas orang Israel. Ya. 18 tahun lamanya. Luar biasa ini. Nah, maka orang-orang Israel pun jadi terdesak oleh mereka. Nah, kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Nah, kita akan melihat bagaimana Allah Israel itu ternyata masih panjang sabar. Di Hakim-Hakim 10 ayat 10, kita melihat orang Israel mulai berseru-seru kepada Tuhan. Ini pertobatan dalam kesesakan, pertobatan kepepet, saudara. Ada masalah gawat baru bertobat. Ya. Hakim-Hakim 10 ayat 10 berbunyi, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap engkau sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Mulai mengaku dosa mereka ya. Lalu apa respon Tuhan? Kalau kita lihat
Respon Tuhan di ayat 11 sampai 14 seolah-olah Tuhan tidak peduli lagi. Ya, kita baca ya. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Wih, sadis ya. Seolah-olah Allah sudah tidak peduli lagi gitu ya. Saking jengkelnya. Apakah betul Allah tidak peduli lagi? Nah, kita lihat apa yang tertulis di ayat 15 dan 16. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Jadi orang Israel berkata apa? Sudah pasrah gitu ya. Ngaku salah, kemudian pasrah sudah, tapi minta tolonglah gitu. Lalu ayat 16 di situ dikatakan dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka. Nah, mereka menunjukkan pertobatan mereka dengan membuang ya patung dewa-dewa yang mereka sembah sebelumnya ya. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Kalimat berikutnya baca baik-baik, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya. Nah, ini berita baiknya. Ketika di ayat 11 sampai 14 tadi seolah-olah Tuhan tega, Tuhan tidak peduli lagi. Sebetulnya bukan Tuhan tidak peduli. Tuhan sedang menahan hatinya. Sama seperti orang tua kadang ketika mendidik anak, kadang perlu menegakkan diri ya, menghukum anak. Maksudnya tetapi baik. Maksudnya supaya anaknya bertobat, supaya anaknya menjadi lebih baik. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan kita tidak pernah tidak peduli. Tetapi kadang Tuhan membiarkan kita mengalami hajaran, mengalami kesusahan untuk mendidik kita, untuk menegur kita. Dalam situasi inilah Yeftah dipanggil. Ya, jadi situasinya sudah sangat mendesak saat itu, seperti kita baca tadi. Ya, lalu ini kita baca 17 sampai 18. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mizpah. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Mereka cari-cari siapa ini yang berani memimpin pasukan. Nah, rupanya tidak ada yang berani. Mereka kebingungan. Maka tinggal satu-satunya pilihan, yaitu Yeftah. Karena mereka tahu Yeftah ini pemimpin yang lumayan kuat ya. Tadi kita sudah lihat dia punya gerombolan perampok. Ini preman ini. Nah, maka mereka datang kepada Yeftah.
Di Hakim-Hakim 11 ayat 5 sampai 10. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Nah, rupanya di antara para tua-tua Gilead itu ada saudara-saudaranya Yefta ya, yang mengusir dia. Makanya Yefta berkata demikian. Kita lihat berikutnya ayat 8 dan seterusnya. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Ya, jadi Yefta diberi janji kalau dia memimpin mereka dalam peperangan dan menang, dia menjadi pemimpin orang-orang Gilead. Nah, kita melihat sekarang, apakah Yefta menerima? Nah, kita bisa melihat bahwa Yefta ini ternyata cukup bijak. Ya. Hakim-Hakim 11 ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Inilah kebijaksanaannya Yefta. Dia datang kepada Tuhan. Persoalan itu tidak dihadapinya dengan kekuatannya sendiri sebagai seorang yang gagah, tetapi dia membawanya ke hadapan Tuhan. Kemudian kebijaksanaannya Yefta yang kedua di ayat 12 sampai 28, kalau kita baca di situ terlihat bahwa Yefta mencoba mencari jalan damai. Di ayat 12 dikatakan, kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Nah, di sini Yefta mengajak untuk berkomunikasi. Ya, masalah kalau bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik, ya nggak usah perang gitu kan. Nah, kalau dibaca selanjutnya, maka Raja Amon itu menjawab, dia beralasan, katanya orang Israel itu sudah merampas tanah mereka ketika orang Israel keluar dari Mesir dan masuk Kanaan. Nah, padahal tidak benar. Dan Yefta pun menjawab, memberikan informasi yang benar bahwa orang Israel tidak pernah merampas wilayah orang-orang Amon. Ya, tetapi Raja Amon tetap bersikukuh untuk berperang ya karena memang dia cari-cari masalah, memang niatnya ingin menindas orang Israel gitu. Di ayat 28 dikatakan, tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Karena jalan damai tidak didapatkan, barulah Yefta maju berperang. Kita lihat sekarang tentang
Nazarnya Yefta dan kemenangannya. Kita baca Hakim-Hakim 11, 29 sampai 31. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku? Pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, di sini yang pertama kita lihat nasarnya Yefta ini serampangan. Nasar itu sumpah kepada Tuhan, janji yang harus ditepati. Nah, tapi ini janjinya serampangan sekali, ya. Apa yang keluar dari pintu rumah untuk menyambut Yefta ketika dia pulang dari peperangan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Mungkin dalam pikirannya Yefta nanti yang keluar dari pintu rumah itu entah ayam, entah sapi, entah kambing. Ya, tapi ini serampangan sekali. Isi rumahnya kan nggak cuman hewan-hewan gitu ya. Tentu ada orang-orang juga. Bagaimana kalau yang menyambut bukan ayam, bukan kambing, bukan sapi, bukan domba, tapi orang. Nah, di sini kita belajar kalau kita bikin janji jangan serampangan. Ini nanti menimbulkan masalah. Kita lihat nanti ya masalahnya apa yang terjadi. Nah, tapi satu pertanyaan di sini tolong dipikirkan nanti kita diskusikan lewat grup WA kita. Sebetulnya perlukah Yefta bernazar? Nah, ini perlu dipikirkan ya. Nanti kita diskusikan rame-rame ya. Nah, sekarang kita lihat apakah Yefta menang di ayat 32 sampai 33 dikatakan kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka mulai dari Aroer sampai dekat Minit 20 kota banyaknya dan sampai ke Abel Keramim sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Jadi Yefta menang. Yefta memperoleh kemenangan besar. Kemudian Yefta pun pulang. Nah, di sini terjadi masalah akibat dari nazar yang serampangan tadi. Ayat 34 sampai 35 berbunyi begini. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Ya, mungkin putrinya ini melihat ayahnya pulang dia bahagia sekali, maka dia menari-nari. Ya. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya, sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Yefta kebingungan. Yang menyambut dia bukan burung merpati, yang menyambut dia bukan domba, yang bisa dikorbankan sebagai korban bakaran, tapi ini yang menyambut dia anaknya perempuan satu-satunya. Hancurlah hatinya Yefta. Bagaimana ini? Nasar harus dilakukan. Kemudian kita bisa melihat di sini ada
satu sikap yang luar biasa dari putrinya Yefta. Ya, sebuah kerelaan karena kasihnya kepada ayahnya. Putrinya Yefta tidak mau ayahnya berdosa karena melanggar nazar. Maka sikap dari anak perempuan Yefta itu begini. Di ayat 36 sampai 37. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapak, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Nah, jadi putrinya Yefta merelakan diri. Ya. Hanya dia minta waktu 2 bulan untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dikatakan di sini menangisi kegadisannya. Ya. Kalau kita baca lebih lanjut di ayat 39, setelah 2 bulan betul-betul dia kembali dengan sukarela. Dan dikatakan dia tidak pernah mengenal lelaki. Ya. Pertanyaan lagi untuk didiskusikan. Apakah benar-benar putrinya Yefta ini dikorbankan sebagai korban bakaran? Serem ya. Kira-kira benar apa enggak? Nah, nanti kita diskusikan di grup ya. Nah, kemudian buntut dari peperangan Yefta melawan orang-orang Amon. Nah, ada suku Efraim yang cari-cari masalah. Mereka ini ingin merampas prestasi dari Yefta, ingin merampas kehormatan dari Yefta. Kita baca di Hakim-Hakim 12 ayat 1. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zapon. Dan mereka berkata kepada Yefta, mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. Nah, ini orang Efraim ini kan semaunya sendiri ini. Mereka nggak terima melihat kemenangan Yefta. Bagaimana sikap Yefta? Kita lihat Yefta ini luar biasa. Dia kembali mencari jalan damai. Ya. Rupanya ini cirinya Yefta. Komunikasi dulu. Kalau bisa diselesaikan dengan damai, diselesaikan dengan damai. Ayat 2 sampai 3 kita baca. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak dapat kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika aku lihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Yefta kembali membuka komunikasi. Sayangnya kalau dibaca di ayat 4, Efraim itu tidak mau damai. Suku Efraim justru menghina Yefta dan orang-orang Gilead, mengata-ngatai mereka sebagai pelarian dari suku Efraim. Gitu ya. Nah, akhirnya terpaksalah Yefta memerangi mereka dan Efraim dikalahkan. Ya, rupanya Tuhan juga membela Yefta karena memang Efraim yang salah, mereka cari-cari perkara.
Nah, beberapa hal yang lain yang perlu kita perhatikan, ya, Yefta itu menjadi hakim di Israel selama 6 tahun saja. Karena setelah itu dia meninggal. Tidak disebutkan meninggalnya karena apa ya, mungkin karena sakit atau apa gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum Yefta itu ada 2 hakim dan setelahnya ada 3 hakim. Nah, 2 hakim sebelumnya dan 3 hakim sesudahnya ini tidak banyak diceritakan, ya, disebutkan, tetapi kisahnya tidak banyak, tidak panjang. Nah, ya, kisahnya tidak disebutkan panjang mungkin karena memang tidak ada kejadian besar, tidak ada kejadian penting ya di masa mereka. Namun kalau kita lihat keterangan yang dicatat di Hakim-Hakim 10 dan Hakim-Hakim 12, sepertinya mereka itu lumayan hidup dalam damai dan memiliki kekuasaan dan kejayaan ya. Hidup mereka sebagai pemimpin di Israel sepertinya lumayan lumayan enak lah ya. Nah, sekarang pilih mana? Seperti Yefta yang kisahnya panjang atau seperti hakim-hakim lain yang kisahnya panjang-panjang penuh dengan peristiwa yang heboh-heboh gitu. Atau seperti ini yang hidup dalam tenang-tenang saja gitu ya. Enak mana? Ini mungkin nanti juga bisa dibicarakan ya. Kalau pengen banyak dibicarakan orang, wah itu kisahnya yang heboh-heboh gitu. Kalau tenang-tenang saja nggak ada apa-apa ya biasanya nggak jadi bahan pembicaraan. Mana yang lebih menyenangkan ya? Baiklah, saudara, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di sesi diskusi kita nanti malam. Tuhan Yesus memberkati.